Aku tidak berteriak, aku tidak menangis. Aku hanya menarik napas panjang, menatap wajah suami dan mertuaku yang masih tersenyum penuh percaya diri. Dengan suara pelan namun tegas, aku berkata, "Mulai detik ini, semua aset yang selama ini kalian nikmati, aku cabut." Senyum itu langsung hilang. Wajah mereka memucat. Mobil 5 miliar yang baru saja mereka belikan untuk istri siri, rumah mewah yang dibanggakan, dan kekayaan yang mereka anggap abadi, dalam satu keputusan tenang, berubah menjadi awal kehancuran yang tak pernah mereka bayangkan. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di Lembar Hidup, tempat di mana kisah nyata, real life drama, dan cerita rumah tangga penuh pelajaran hidup kami sajikan dengan jujur dan menyentuh. Setiap cerita di channel ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga cermin kehidupan yang bisa menjadi pengingat dan pembelajaran bagi kita semua. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar channel ini terus berkembang dan kamu tidak melewatkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan kecilmu sangat berarti bagi channel ini. Aku menikah dengan Arman selama 12 tahun. 12 tahun yang di mata orang lain tampak seperti kisah pernikahan ideal yang sering dijadikan contoh. Kami dikenal sebagai pasangan mapan, saling mendukung, dan jarang terdengar konflik. Setiap acara keluarga, tetangga, hingga rekan bisnis selalu memuji keharmonisan rumah tangga kami. Senyumku menjadi bukti yang mereka yakini. Padahal, di balik itu ada banyak pengorbanan yang tak pernah terlihat. Sejak awal pernikahan, akulah yang menopang pondasi finansial keluarga. Aku membangun usaha dari nol, jatuh bangun, gagal berkali-kali, hingga akhirnya bisnis itu berkembang pesat. Demi kepercayaan dan cinta, hampir semua aset kuletakkan atas namaku sendiri agar lebih aman dan tertata. Arman setuju, bahkan sering memujiku sebagai istri yang cerdas dan bertanggung jawab. Kata-kata itu membuatku merasa dihargai, sekaligus lengah. Rumah besar yang kami tempati, kendaraan mewah, rekening investasi hingga saham perusahaan, semuanya menjadi simbol keberhasilan yang kami banggakan bersama. Aku bekerja siang malam, sementara Arman mengelola operasional harian. Aku percaya padanya sepenuhnya, tanpa sedikit pun rasa curiga. Bagiku, pernikahan adalah tentang saling percaya dan berbagi, bukan soal siapa yang lebih berkuasa. Namun yang tak kusadari, kepercayaan yang terlalu utuh bisa berubah menjadi celah. Aku terlalu fokus menjaga keluarga agar tetap utuh, hingga lupa menjaga diriku sendiri. Aku menutup mata dari tanda-tanda kecil yang sebenarnya mulai muncul sejak lama. Bagiku, rumah tangga ini sudah mapan, aman, dan tak mungkin runtuh. Saat itu aku belum tahu bahwa di balik ketenangan yang tampak sempurna, badai besar sedang diam-diam menunggu waktunya untuk menghancurkan segalanya. Perubahan itu tidak datang secara tiba-tiba, melainkan perlahan, nyaris tak terasa. Arman yang dulu selalu menyempatkan waktu untuk berbincang sebelum tidur, kini lebih sering menunduk menatap layar ponselnya. Setiap kali aku mendekat, ia akan segera mematikan layar atau membalikan ponsel itu menghadap meja. Alasannya selalu sederhana, capek, besok saja kita bicara. Aku mengangguk, meski ada perasaan aneh yang mulai mengendap di dadaku. Jam pulangnya semakin tak menentu. Jika dulu ia selalu tiba sebelum malam larut, kini jam 10 bahkan tengah malam menjadi hal biasa. Saat kutanya, jawabannya singkat dan terdengar hafalan. Ada meeting mendadak, urusan klien, kamu tahu sendiri, bisnis lagi berkembang. Aku ingin percaya, karena memang itulah alasan yang paling masuk akal. Lagi pula, aku tak ingin dicap sebagai istri yang curiga berlebihan. Namun perubahan bukan hanya soal waktu. Nada bicaranya pun berbeda. Arman menjadi lebih mudah tersinggung, lebih defensif, seolah setiap pertanyaanku adalah tuduhan. Pernah suatu malam, aku hanya bertanya dengan lembut, "Kamu kenapa akhir-akhir ini sering pulang malam?" Ia langsung menghela nafas panjang dan berkata, "Kamu terlalu banyak mikir, jangan cari masalah." Kalimat itu menyakitkan, tapi aku memilih menelannya. Aku meyakinkan diri sendiri bahwa mungkin ia sedang tertekan oleh pekerjaan. Aku mencoba menjadi istri yang pengertian, menyiapkan makan malam meski sering dingin tak tersentuh, menunggu hingga tertidur sendirian,
dan bangun pagi dengan senyum yang kupaksakan. Perubahan Arman belum sempat kupahami sepenuhnya ketika masalah baru muncul dari arah yang tak kuduga. Mertuaku, Ibu Arman, yang dulu jarang ikut campur urusan rumah tangga kami, tiba-tiba menjadi sangat sering datang ke rumah. Kedatangannya bukan sekedar menjenguk atau melepas rindu, melainkan membawa pertanyaan dan komentar yang membuatku tak nyaman. Ia mulai menanyakan hal-hal yang sangat pribadi, tentang rekening perusahaan, tentang aset atas namaku, bahkan tentang keputusan keuangan yang selama ini kami sepakati bersama. Awalnya aku menjawab dengan sopan, mengira itu hanya rasa ingin tahu seorang ibu. Namun lama-kelamaan nada bicaranya berubah. Ia tidak lagi bertanya, melainkan menilai. "Kamu itu perempuan, jangan terlalu memegang uang," ucapnya suatu siang, sambil menatapku dari ujung kepala hingga kaki. "Nanti suami merasa tidak dihargai." Kalimat itu menamparku tanpa suara. Aku menahan diri untuk tidak menjawab keras. Aku hanya tersenyum tipis, meski dadaku sesak. Sejak kapan menjaga keuangan keluarga dianggap sebagai bentuk merendahkan suami? Namun aku kembali memilih diam, demi menjaga keharmonisan yang terasa semakin rapuh. Yang membuatku gelisah, Arman tidak pernah membelaku. Setiap kali ibunya melontarkan komentar yang menyudutkanku, ia hanya diam atau malah mengangguk seolah setuju. Sikapnya membuatku merasa sendirian di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Tekanan itu kian terasa ketika mertua mulai mengusulkan agar beberapa aset dialihkan atas nama Arman. Alasannya terdengar manis, demi keamanan keluarga. Tapi naluriku menolak. Ada sesuatu yang terasa salah. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, mengapa tiba-tiba mereka begitu tertarik pada harta yang selama ini tak pernah dipermasalahkan? Malam itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Aku duduk di ruang keluarga, menatap televisi tanpa benar-benar memperhatikan isinya. Arman belum pulang, dan aku sudah terlalu lelah untuk bertanya. Hingga tiba-tiba, ponselku bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Tanpa firasat apapun, aku membukanya. Tanganku langsung gemetar. Sebuah foto terpampang jelas di layar. Arman, suamiku, berdiri di samping seorang perempuan muda, mengenakan gaun elegan, tersenyum lebar sambil memegang kunci mobil mewah. Pose mereka terlalu dekat untuk disebut sekedar rekan bisnis. Di foto berikutnya mereka duduk berdampingan di dalam mobil yang sama, dengan ekspresi bahagia yang belum pernah kulihat darinya selama ini. Di bawah foto itu hanya ada satu kalimat singkat, "Dia istri sirinya." Dadaku terasa seperti diremas kuat. Nafasku tersengal-sengal, pandanganku berkunang-kunang. Aku membaca pesan itu berulang kali, berharap itu hanya lelucon kejam atau kesalahan. Namun tidak ada keraguan dalam bukti yang dikirimkan. Foto-foto itu terlalu nyata, terlalu jelas, terlalu menyakitkan. Aku mencoba menelpon nomor itu. Tidak aktif. Ku coba membalas pesannya. Tidak ada jawaban. Orang itu datang hanya untuk menjatuhkan bom, lalu menghilang begitu saja, meninggalkanku dengan 1000 pertanyaan dan luka yang mendadak menganga. Saat Arman akhirnya pulang tengah malam, aku menatapnya lama. Wajah yang selama ini ku kenal, kini terasa asing. Ia tersenyum kecil, seperti biasa, lalu bertanya, "Kamu belum tidur?" Saat itulah aku sadar betapa mudahnya ia berbohong selama ini, betapa rapihnya ia menyembunyikan kehidupan lain di balik rumah tangga kami. Pagi itu, aku bangun dengan mata bengkak dan kepala penuh pertanyaan. Sepanjang malam, aku hampir tidak tidur. Hanya memandangi langit-langit kamar sambil menimbang satu hal. Sampai kapan aku akan berpura-pura tidak tahu? Saat Arman bersiap berangkat kerja, aku memanggilnya. Suaraku tenang, bahkan terlalu tenang untuk ukuran hatiku yang remuk. "Ada yang perlu kita bicarakan?" Ia menatapku sekilas, lalu duduk di hadapanku dengan wajah waspada. Aku mengeluarkan ponselku dan memperlihatkan foto-foto itu tanpa berkata apapun. Detik itu juga rona wajahnya berubah. Senyum palsu yang biasa ia gunakan lenyap. Ia terdiam cukup lama, seolah mencari kata yang tepat untuk membela diri. Namun tak satu pun keluar. Akhirnya ia menghela napas panjang dan berkata lirih, "Aku tidak bermaksud menyakitimu." Kalimat itu terdengar begitu klise,
namun justru semakin melukai. Dengan suara tertahan, ia mengaku telah menikah siri dengan perempuan itu selama hampir setahun. Alasannya berputar-putar, tentang kenyamanan, tentang pengertian, tentang egonya sebagai lelaki yang ingin dihargai. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau kecil yang menusuk perlahan berulang kali. Yang paling menyakitkan bukan hanya pengakuan itu, melainkan fakta berikutnya yang perlahan terbuka. Beberapa hari setelah pengakuan Arman, aku menerima laporan keuangan perusahaan yang terasa janggal. Ada transaksi besar yang tidak pernah kami bahas sebelumnya. Jumlahnya fantastis, terlalu besar untuk disebut kesalahan. Saat kutelusuri lebih dalam, dadaku kembali sesak. Dana itu digunakan untuk pembayaran sebuah mobil mewah. Tunai hampir setengahnya, sisanya cicilan. Nilainya hampir 5 miliar rupiah. Mobil impor, edisi terbatas, lengkap dengan fitur premium. Mobil yang bahkan tidak pernah kubayangkan untuk kubeli sendiri, meski aku mampu. Ketika kutanya Arman, ia tidak lagi berkelit. Dengan wajah datar, seolah itu keputusan paling wajar di dunia, ia berkata, "Mobil itu untuk dia. Dia pantas bahagia." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari pengakuan pernikahan siri. Bukan hanya karena nilainya, tapi karena sumber uangnya. Uang itu berasal dari perusahaan. Perusahaan yang aku bangun dengan keringat dan air mata. Perusahaan yang seluruh legalitas dan asetnya atas namaku. Tanpa persetujuanku, tanpa rasa bersalah, ia menggunakannya untuk memanjakan perempuan lain, istri sirinya. Lebih menyakitkan lagi, mertua mendukung penuh keputusan itu. Ia bahkan sempat berkata sinis, "Kamu kan masih punya banyak, jangan pelit sama rezeki suami." Saat itulah aku benar-benar tersadar. Di mata mereka, aku bukan istri. Aku hanyalah sumber dana. Setelah mengetahui semuanya, aku tidak langsung bereaksi. Justru sebaliknya, aku menjadi sangat tenang. Terlalu tenang hingga Arman dan mertuaku mengira aku telah menerima keadaan. Mereka melihatku tetap menyiapkan makan, tetap bersikap sopan, bahkan sesekali tersenyum kecil. Mereka tidak tahu, di balik ketenangan itu, pikiranku sedang bekerja tanpa henti. Setiap malam ketika Arman tertidur pulas, aku membuka laptop dan mulai menelusuri kembali semua yang pernah kutandatangani. Akta perusahaan, rekening bank, sertifikat rumah, data investasi hingga surat perjanjian yang selama ini tak pernah kupersoalkan. Satu persatu kubaca dengan teliti, dan semakin kubaca, semakin jelas satu hal. Aku masih memegang kendali penuh secara hukum. Aku mulai mencetak dokumen, menyimpannya rapi dalam map khusus. Aku memindahkan beberapa berkas penting ke tempat yang aman. Aku juga diam-diam berkonsultasi dengan seorang teman lama yang bekerja sebagai konsultan hukum. Tanpa drama, tanpa emosi, aku hanya bertanya satu hal. Apa hakku dan apa yang bisa kulakukan? Jawabannya membuat dadaku terasa lebih ringan. Selama ini aku tidak bodoh, aku hanya terlalu percaya. Sementara itu, Arman semakin larut dalam dunianya sendiri. Ia sering pergi, jarang bertanya kemana aku pergi atau apa yang kulakukan. Ia merasa aman, merasa menang. Mertuaku pun sesekali melontarkan sindiran halus, seolah aku sudah berada di posisi yang tak bisa melawan. Mereka mengira diamku adalah tanda menyerah, padahal diamku adalah perlindungan. Aku belajar mengendalikan emosiku, menahan amarah, dan menyimpan air mata. Aku sadar, keputusan yang kuambil tidak boleh lahir dari luka, tetapi dari kesadaran penuh. Aku tidak ingin sekadar membalas sakit hati. Aku ingin mengambil kembali hakku dan harga diriku. Hari itu aku memilih berbicara, bukan dengan emosi, bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan yang bahkan membuat diriku sendiri terkejut. Kami duduk di ruang makan, aku, Arman, dan ibunya. Suasananya biasa saja, bahkan terlalu biasa untuk sebuah awal kehancuran. Arman masih terlihat santai, sementara mertuaku sibuk memberi saran tentang bisnis, seolah semuanya masih berada dalam kendali mereka. Aku meletakkan sendok, menatap mereka bergantian, lalu berkata pelan, "Aku ingin berbicara sebentar." Mereka menoleh bersamaan, tidak ada kecurigaan di wajah mereka, tidak ada ketakutan. Mereka sama sekali tidak menyangka apa yang akan keluar dari mulutku. "Aku sudah memikirkan semuanya dengan matang," kataku, suaraku stabil. "Dan mulai hari ini, semua aset yang selama ini atas namaku,
Aku cabut. Ruangan itu mendadak sunyi, sangat sunyi. Arman tertawa kecil, seolah menganggapnya luconan. Kamu bercanda kan? Ibunya ikut tersenyum sinis. Perempuan itu jangan pakai emosi buat ancam-ancam. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengeluarkan map coklat tebal dari tasku dan meletakkannya di atas meja. Isinya dokumen, banyak, lengkap, sah. Aku membukanya satu persatu menunjukkan sertifikat, rekening, dan akta perusahaan. Semuanya jelas atas namaku. Saya tidak mengancam, kataku tenang. Saya menjalankan hak. Senyum mereka perlahan hilang. Wajah Arman mulai tegang. Mertuaku berhenti bicara. Untuk pertama kalinya, aku melihat kebingungan di mata mereka. Bukan karena kata-kataku keras, tetapi karena mereka sadar aku serius. Apa maksudmu? Tanya Arman, nadanya mulai naik. Maksudku sederhana. Kamu sudah menggunakan hartaku tanpa izin, mengkhianati pernikahan ini dan memperlakukanku seperti tidak ada. Aku tidak akan membiarkannya berlanjut. Aku berdiri, tidak menangis, tidak gemetar. Di titik itu, aku tahu satu hal. Kalimat pendek itu telah menghentikan segalanya. Kenyamanan mereka, keangkuhan mereka, rencana-rencana yang mereka susun di belakangku. Aku tidak menunggu lama. Keesokan harinya, semua yang sudah kurencanakan mulai kulaksanakan. Tanpa pemberitahuan, tanpa drama, aku bergerak dengan tenang namun pasti. Pagi itu, aku mendatangi bank pertama. Dengan sikap profesional, aku mengajukan pembatasan akses pada rekening perusahaan dan pribadi yang selama ini dikelola Arman. Pegawai bank memverifikasi dokumen, lalu mengangguk. Satu tanda tangan, dan akses itu resmi dicabut. Dari sana aku melanjutkan ke kantor notaris. Akta perusahaan diperbaharui, struktur pengelolaan disesuaikan. Semua sesuai hukum. Tidak ada celah yang bisa mereka gunakan. Setiap langkahku terasa berat, bukan karena ragu, tetapi karena aku sadar inilah titik di mana aku benar-benar memutus ketergantungan mereka terhadapku. Sore harinya ponselku mulai berdering tanpa henti. Arman, berkali-kali. Aku tidak mengangkatnya. Pesan-pesan masuk bertubi-tubi. Nada awalnya marah, lalu berubah panik. Kenapa rekening tidak bisa diakses? Apa yang kamu lakukan? Ini bisa menghancurkan bisnis. Aku hanya membaca, lalu menaruh ponsel kembali. Untuk pertama kalinya, kepanikan itu bukan milikku. Di rumah, suasana berubah drastis. Arman mondar-mandir, wajahnya tegang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mertuaku menelpon siapa saja yang ia kenal, mencoba mencari jalan keluar. Nada bicaranya tak lagi angkuh, kini penuh kecemasan. Mereka mulai menyadari bahwa semua kenyamanan yang selama ini mereka nikmati berdiri di atas satu hal, kepercayaanku. Dan ketika kepercayaan itu kutarik, semuanya ikut goyah. Tagihan menumpuk, operasional perusahaan tersendat, dan janji-janji manis pada pihak lain tak lagi bisa dipenuhi. Aku menyaksikan semuanya dari kejauhan, dengan perasaan campur aduk. Ada sedih, tentu saja, tapi ada juga kelegaan. Bukan karena mereka menderita, tetapi karena aku akhirnya berhenti membiarkan diriku dimanfaatkan. Dampak pencabutan aset itu datang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Dalam hitungan minggu, bisnis yang selama ini terlihat kokoh mulai runtuh satu persatu. Proyek-proyek besar terhenti karena dana operasional tidak lagi tersedia. Mitra usaha yang dulu tersenyum ramah, kini datang dengan wajah tegang, menagih komitmen yang tak mampu lagi dipenuhi. Mobil mewah 5 miliar rupiah yang sempat dibanggakan itu, akhirnya menjadi simbol kehancuran paling nyata. Pihak leasing datang tanpa kompromi. Surat penarikan resmi diserahkan. Kunci mobil itu diambil kembali. Aku melihat dari kejauhan saat Arman berdiri terpaku. Matanya kosong, sementara perempuan yang dulu ia sebut pantas bahagia tak lagi terlihat di sisinya. Istri Sili itu menghilang, seolah tak pernah ada, meninggalkan beban cicilan dan masalah yang harus ditanggung sendiri. Rumah besar yang dulu ramai kini terasa sunyi dan dingin. Tagihan menumpuk, listrik sempat diputus, dan perabot mewah mulai dijual satu persatu. Mertuaku yang dahulu penuh wibawa kini sering duduk terdiam, menatap lantai, seakan tak percaya hidupnya berubah secepat ini. Ia baru menyadari bahwa keserakahannya telah menutup mata dari kenyataan paling sederhana. Harta bukan milik selamanya. Aku tidak menyangka mereka akan datang sejauh itu. Suatu sore, saat hujan turun pelan dan rumah terasa sunyi,
Pintu diketuk dengan ragu. Ketika aku buka, aku melihat Arman berdiri di sana bersama ibunya. Penampilan mereka jauh berbeda dari yang ku kenal. Tidak ada lagi kesan angkuh, tidak ada aura percaya diri. Yang tersisa hanyalah wajah lelah, mata sembab dan tubuh yang seolah kehilangan arah. Arman langsung berlutut. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. "Aku salah, aku benar-benar salah," katanya terbata-bata. Ia memohon agar aku membuka kembali akses rekening, memintaku menyelamatkan bisnis yang tersisa, dan memohon agar aku mempertimbangkan kembali pernikahan kami. Suaranya penuh penyesalan, namun terdengar panik. Lebih takut kehilangan kenyamanan hidup daripada kehilangan aku. Mertuaku menyusul menangis. Ia menggenggam tanganku erat, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. "Maafkan ibu, ibu khilaf. Ibu tidak menyangka semua akan separah ini." Kata-kata itu terdengar berat, namun hatiku tahu, permintaan maaf ini baru datang setelah segalanya hilang. Aku menarik tanganku perlahan. Bukan karena benci, tapi karena aku lelah. Lelah menjadi orang yang selalu diminta mengerti, diminta mengalah, dan diminta menyelamatkan mereka dari kesalahan yang mereka buat sendiri. Aku memandang Arman lama. Lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati itu, kini terasa seperti orang asing yang sedang berusaha mempertahankan puing-puing hidupnya. "Aku sudah memaafkan," kataku akhirnya. Tapi memaafkan tidak berarti mengulang kesalahan yang sama. Kalimat itu membuat mereka terdiam. Tangis Arman berubah menjadi isak tertahan. Ia sadar, kesempatan yang ia minta tidak lagi ada. Setelah pertemuan itu, aku mengambil keputusan yang selama ini kutunda. Bukan karena ragu, tetapi karena aku ingin memastikan bahwa keputusan itu lahir dari kesadaran, bukan amarah. Dengan hati yang jauh lebih tenang, aku mengajukan gugatan cerai. Tidak ada drama, tidak ada perebutan harta yang melelahkan. Semua berjalan sesuai jalur hukum, sebagaimana seharusnya. Prosesnya tidak mudah, namun setiap langkah terasa benar. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar mendengarkan suara hatiku sendiri. Aku tidak lagi bertanya apa kata orang, tidak lagi memikirkan pandangan keluarga besar, dan tidak lagi merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain yang telah menyakitiku. Aku belajar bahwa mencintai diri sendiri bukanlah sikap egois, melainkan bentuk perlindungan. Hari-hari berikutnya kujalani dengan perlahan. Aku menata ulang hidupku, mengatur kembali bisnis yang sempat terguncang, dan memulihkan kepercayaan diriku yang lama terkikis. Tidak ada lagi ketakutan kehilangan, karena aku telah kehilangan dan bertahan. Aku berdiri di atas kakiku sendiri, lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Aku juga tidak menunggu penyesalan mereka berubah menjadi penebusan. Hidup mengajarkanku bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya masing-masing. Aku hanya bertanggung jawab pada diriku sendiri, pada masa depanku, pada ketenanganku, dan pada harga diriku. Kini, saat menatap cermin, aku melihat seorang perempuan yang telah melalui badai dan tetap berdiri. Bukan tanpa luka, tetapi dengan keberanian. Aku tidak kehilangan segalanya, justru aku menemukan diriku kembali. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam sebuah hubungan, cinta saja tidak pernah cukup jika tidak disertai kejujuran, tanggung jawab, dan rasa saling menghargai. Kepercayaan yang dikhianati akan meninggalkan luka yang dalam, dan kesetiaan yang diremehkan pada akhirnya akan menuntut harga yang mahal. Tidak ada keputusan yang datang tanpa konsekuensi, dan setiap pilihan akan selalu kembali pada pembuatnya. Cerita ini juga menjadi pengingat bahwa perempuan berhak memiliki kendali atas hidupnya sendiri, baik secara emosional, mental, maupun finansial. Bertahan bukan selalu berarti kuat, dan melepaskan bukan berarti kalah. Terkadang, pergi adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri, menjaga harga diri, dan menemukan kembali jati diri yang sempat hilang. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran, penguat, dan pengingat bagi siapapun yang sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat. Jangan takut untuk memilih diri sendiri, jangan ragu untuk berkata cukup, dan jangan pernah merasa bersalah karena melindungi hidupmu sendiri. Terima kasih sudah menonton dan menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat,
Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak kisah nyata penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita kehidupan lainnya yang tak kalah menyentuh.